Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Endang SPD dari SMA Negeri 12 Sigi, Desa Langko, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi geografi dengan nomor induk mahasiswa 2590054950032. Ini adalah KTP saya. Dan ini adalah bukti lapor diri saya. Sebagai bukti keabsahan bahwa data yang saya kirimkan adalah benar. Terima kasih. Berdiri. Siap bersalah. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Iya, luar biasa ya. Sehat-sehat semuanya? Sehat, Bu. Baik. Oke. Silakan dulu semuanya. Oke. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Hai, Bu. Oke, silakan Iran pimpin doanya. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan dulu. Baik, materi kita hari ini yaitu posisi strategis dan potensi sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian letak astronomis. Yang kedua, menentukan letak astronomis Indonesia melalui penggunaan peta dan globe. Yang ketiga, menganalisis dampak letak astronomis terhadap iklim dan pembagian waktu. Oke, mau bertanya dulu. Coba, siapa yang mau bisa jawab apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Oke, Amanda, silakan jawab. Letak astronomis adalah posisi suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan berdasarkan garis lintang dan bumi. Oke, baik, tepuk tangan untuk Amanda. Lanjut yang kedua. Mengapa Indonesia memiliki 3 zona waktu? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, Ivan, silakan. Panjang garis bujur negara Indonesia adalah 4,6 derajat. Dalam setiap jam matahari berputar pada prosesnya sejam 15 derajat. Maka dari itu wilayah negara Indonesia yang dilihat dari ujung atau Sabang ke timur atau Merauke memiliki perbedaan waktu sekitar 3 jam. Oke, ya, baik. Beri aplaus kepada Ivan. Lanjut yang nomor 3 ya. Pertanyaan nomor 3, bagaimana garis lintang dan bujur memengaruhi kondisi iklim? Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Garis lintang memiliki pengaruh besar terhadap iklim Indonesia karena Indonesia terletak di daerah tropis, tepatnya di sekitar garis khatulistiwa. Wilayah ini mendapatkan penyinaran matahari yang cukup sepanjang tahun dan memiliki suhu serta kelembaban udara yang tinggi. Garis bujur memengaruhi pembagian waktu di Indonesia karena perbedaan posisi geografis antar wilayah. Oke, baik. Terima kasih ya. Coba beri aplaus lagi kepada teman kalian yang sudah menjawab. Oke, ya. Perhatikan di depan ya, dengan tadi slide tersebut. Materi kita hari ini yaitu letak astronomis Indonesia. Oke. Letak astronomis Indonesia adalah berada di 6 derajat lintang utara sampai
kasih ya. Oke, garis lintang dan bujur, Ibu jelaskan satu-satu dulu ya. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang horizontal. Oke, garis khayal yang membentang horizontal, mengelilingi bumi, melewati garis melewati garis khatulistiwa atau dengan disebut juga ekuator ya. Oke, baik. Apa namanya? Garis bujur lagi. Tadi sudah selesai garis lintang. Sekarang garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang vertikal dari kutub utara sampai kutub selatan ya. Jadi garis vertikal dia berada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang berarti seluruh wilayahnya berada di belahan bumi bagian timur. Ya, lanjut. Oke, jadi pengaruh letak astronomis terhadap iklim. Ya, kita lanjut ke pengaruh letak astronomis terhadap iklim, yaitu ada dua ya, yaitu memiliki iklim tropis dan memiliki letak hujan tropis. Jadi iklim tropis yaitu letak astronomis Indonesia yang berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, membuatnya termasuk dalam wilayah iklim tropis. Jadi ciri utama iklim tropis ini adalah apa? Suhu hangat hingga panas sebagai laut dengan kelembaban udara yang tinggi. Oke, lanjut lagi. Apa pengaruhnya? Pengaruh letak geografis Indonesia memiliki rangkaian apa? Pegunungan. Yang kedua memiliki topografi wilayah yang bervariasi. Yang selanjutnya ketiga, Indonesia memiliki tanah yang apa? Yang subur. Yang keempat, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Yang kelima, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang beragam. Yang keenam, Indonesia memiliki hasil laut yang melimpah. Oke, sekarang silakan bagi kelompok. Habis pembagian kelompok silakan berdiskusi lalu dipresentasikan ya. Oke. Sebelum lanjut berdiskusi, Ibu ada ice breaking dulu ya, supaya kita semangat atau tambah semangat lagi untuk berdiskusi lalu dipresentasikan sebentar hasil materinya. Oke, ice breaking kita hari ini tepuk fokus. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Berdiri. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekali lagi ya. Tepuk fokus. Melihat,
juga LKPD IDD. Diskusi dengan baik ya, supaya masing-masing. Baik, sudah semua berdiskusi. Sudah tahu. Oke. Waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian hari ini ya. Baik, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan materinya. Perhatikan yang kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tentang menganalisis dampak letak astronomis terhadap waktu dan iklim. Dan materi ini akan dibacakan oleh teman kami, Widiawati. Kami persilakan bagi teman Widiawati untuk menjelaskan materi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis dampak letak astronomis terhadap waktu dan iklim. Yaitu ada 2 bagian. Yang pertama dampak terhadap waktu dan yang kedua tentang dampak terhadap iklim. Dampak terhadap waktu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu utama, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Karena letak astronomisnya sangat luas, dari 95 derajat ujung timur hingga 141 derajat ujung timur. Yang kedua, pembagian zona ini berdasarkan garis bujur yang mempengaruhi perbedaan waktu di setiap daerah. Sedangkan dampak terhadap iklim dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Indonesia memiliki iklim tropis karena terletak di antara 6 derajat lintas utara sampai 11 derajat lintas selatan, yang menyebabkan Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Yang kedua, iklim tropis ini mengakibatkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Berbeda dengan negara subtropis yang memiliki 4 musim. Yang ketiga, kelembapan udara di Indonesia tinggi karena pemanasan yang tinggi akibat garis tropis. Yang keempat, letak astronomis ini juga berkontribusi pada keanekaragaman flora dan fauna yang melimpah di Indonesia. Karena iklim tropis dengan curah hujan tinggi menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan dan ikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1 dan ucapan terima kasih. Baik, inilah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Oke. Apa contoh negara yang memiliki iklim tropis karena letak astronomisnya? Jika ada lagi pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Apa dampak letak astronomis terhadap waktu di suatu daerah? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 yang akan dijawab atau dibacakan oleh teman kami Amanda dan Stella Maris. Kami persilakan. Baik, selamat pagi.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang apa contoh negara yang memiliki iklim tropis karena letak astronomisnya. Indonesia adalah contoh negara yang memiliki iklim tropis karena letak astronomisnya yang berada di dekat garis khatulistiwa. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai apa dampak letak astronomis terhadap waktu di suatu daerah. Jawabannya yaitu letak astronomis menentukan zona waktu yang digunakan di suatu daerah-daerah yang terletak di garis bujur yang sama memiliki waktu yang sama. Oke, bagaimana jawaban kelompok 1 kepada kelompok 2 dan 3? Apakah puas? Paham, Bu? Paham, Bu. Oke, ya. Baik. Itulah hasil pemaparan dari kami kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Tepuk tangan dulu. Baik, kelompok 2 silakan presentasikan materinya, dan kelompok 1, 3 silakan dengarkan ya. Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibaca oleh saya. Oke. Materi yang kami bahas kali ini adalah tentang mengidentifikasi letak astronomi Indonesia. Pengertian letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur di peta globe. Letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lingkar utara sampai 11 derajat lingkar selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Artinya Indonesia berada di wilayah tropis dan di belahan bumi timur. Pengaruh letak astronomis. Iklim tropis, suhu hangat, lembab, dan 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan tinggi dan banyak hutan tropis. Pembagian waktu menjadi 3 zona, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, WIT dan waktu Indonesia Timur. Letak astronomis Indonesia menyebabkan iklim tropis dan 2 musim dan 3 zona waktu. Jika ada yang bertanya, baik, perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2 apa yang dimaksud dengan letak astronomis. Baik, dari kami dari kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 2. Apa fungsi garis lintang dan bujur? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Letak astronomis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan bujur. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa fungsi garis lintang dan bujur? Fungsi garis lintang adalah menentukan posisi utara selatan tempat dari garis khatulistiwa, sedangkan garis bujur menentukan posisi barat atau timur suatu tempat dari garis bujur non Greenwich. Sekian dari presentasi kami, mengucapkan terima kasih. Oke, lanjut ke kelompok 3. Selamat pagi, kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan materi kami akan dibacakan dengan kami dulu. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai
menganalisis dampak letak astronomis terhadap waktu dan iklim. Letak astronomis Indonesia yang berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur memiliki dampak signifikan terhadap waktu dan iklim di wilayah tersebut. Secara umum, letak astronomis ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim serta berbagi menjadi 3 zona waktu berbeda. Dampak terhadap waktu, pembagian zona waktu. Indonesia dibagi menjadi 3 zona waktu karena membentang dari barat ke timur. Ketiga zona waktu tersebut adalah waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Dampak terhadap iklim. Iklim tropis terletak Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa menyebabkan negara ini memberikan tropis. Iklim tropis dicirikan oleh suhu tinggi sepanjang tahun dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tinggi. Sinar matahari yang diterima secara langsung sepanjang tahun memicu penguapan air yang tinggi sehingga menghasilkan curah hujan yang tinggi pula di Indonesia. Hutan hujan tropis. Kondisi iklim tropis yang lembab dan hangat mendukung pertumbuhan hutan dan hujan tropis yang luas di Indonesia. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya dan bersilakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan bertanya ke kelompok 3. Bagaimana letak astronomis Indonesia mengaruhi pembagian zona waktu di negara ini? Bisa diulang pertanyaannya? Ya, bagaimana letak astronomis Indonesia mengaruhi pembagian zona waktu di negara ini? Terima kasih. Baik, jika ada yang bertanya kami bisa. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja dampak dari letak astronomis Indonesia terhadap iklim di negara ini? Apa saja? Dampak dari letak astronomis Indonesia terhadap iklim di negara ini. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana letak astronomis Indonesia mengaruhi pembagian zona waktu dan negara letak astronomis Indonesia yang membentang dari barat ke timur menyebabkan perbedaan waktu antar wilayah. Hal ini mengakibatkan Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu, yaitu Wita dan Wit. Bagaimana, sudah paham? Sudah, Kak. Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja dampak Indonesia terhadap iklim di negara ini? Jawabannya, letak astronomis Indonesia memberikan dampak iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan 2 musim. Selain itu, Indonesia ini juga mendukung pertumbuhan hujan tropis yang luas. Bagaimana dengan jawaban kami? Paham? Paham. Baik, sekian presentasi dari kami ucapkan banyak terima kasih. Iya, baik, kita beri aplaus. Kita kelompok. Terima kasih ya. Kalian sangat luar biasa hari ini. Ibu sangat bangga karena kalian sudah menyelesaikan atau sudah menjawab semua pertanyaan dari setiap kelompok. Jadi terima kasih, kalian sangat luar biasa ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini sudah sangat baik ya, dan sudah tercapai semuanya ya. Terima kasih banyak.
untuk pembelajaran atau materi kita hari ini. Oke, sekarang ada refleksi ya. Refleksi. Jadi tolong kalian jawab ya. Apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Ya. Dapat mengerti tentang letak astronomis di Indonesia. Iya, terima kasih, beri aplaus. Yang kedua, hal apa yang menurut kamu menarik dalam pembelajaran ini? Hal apa yang menarik yang kalian dapatkan di pembelajaran hari ini? Dapat memahami fungsi garis lintang dan buzur. Ya, terima kasih ya. Beri aplaus kepada Keisha. Yang ketiga, apakah masih ada hal yang ingin kamu ketahui? Ya, masih ada hal pembelajaran apa yang ingin kamu ketahui? Masih ada kan? Ya, masih ada? Ya? Masih ada? Masih ada? Iya, kalau masih ada, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan Ibu berterima kasih karena kalian sudah hadir ya dalam pertemuan atau pembelajaran kita hari ini, walaupun masih ada dua orang, yang satu sakit dan yang satu alfa. Oke, baik. Karena pembuka tadi kita buka dengan doa. Sekarang karena sudah selesai pembelajaran kita hari ini, kita tutup juga dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan Dewa pimpin doanya ya. Mari kita berdoa dulu berdoa dulu. Ya, terima kasih ya. Nanti pertemuan berikutnya kalian Ibu nanti sampaikan materinya di bab 2. Pasti kalian sudah tahu juga ya materinya apa di bab 2 ya. Iya, Bu. Karena masing-masing mempunyai buku paket ya. Iya, benar. Baik, silakan Ibu silakan Ibu persilakan keluar, dan Ibu juga mau pulang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Berdiri. Siap, Selamat siang, Ibu.